Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Suwondo MPD. Ahlan wa sahlan Bapak, alhamdulillah sudah hadir di sekolah kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Robi. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita masih diberi kesempatan, kita diberi kesehatan ya untuk tetap melakukan aktivitas ya, melakukan kegiatan sehari-hari yang insya Allah Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita semua. Salat serta salam kita limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Ibu dan Bapak, wali siswa SMA IT Bina Insani kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Khususnya kelas 10 ya, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat bergabung di SMA IT Bina Insani. Semoga kita tetap bersinergi. Alhamdulillah anak-anak sudah melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMA IT Bina Insani, namanya Tadabur. Untuk tahun ini, alhamdulillah SMA IT Bina Insani yang hanya namanya SMA IT Bina Insani awalnya sekarang menjadi SMA IT Bina Insani Boarding School. Ya, mohon doanya dari Bapak ya, mudah-mudahan kita semangat ya untuk memberikan ya pendidikan sebaik-baiknya untuk anak didik kita semua. Gitu. Alhamdulillah hari ini sekolah bisa melakukan sosialisasi kepada ibu dan bapak, memberikan informasi kepada ibu dan bapak semua terkait pembelajaran ya, pengelolaan sekolah terutama di masa pandemi ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada tamu di SMA IT Bina Insani yang akan men-share, membagi informasinya kepada kita semua ya, bagaimana dalam kondisi ini ya sekolah bisa tetap memberikan pelayanan terbaik, orang tua bisa memberikan pendampingan di rumah untuk anak-anaknya, dan siswa tetap bisa belajar walaupun dari rumah. Ya, berdasarkan kuesioner yang telah kita sampaikan dari sekolah gitu ya terkait belajar di rumah ya di semester yang lalu, ini ada apa ya? Tidak terlalu jauh sih ya perbedaannya gitu ya terkait hambatan yang dialami orang tua ataupun siswa di rumah gitu ya ketika melakukan kegiatan daring ya, kegiatan belajar dari rumah. Nah, mudah-mudahan di tahun ini gitu ya sudah belajar semuanya gitu ya, semakin banyak informasi-informasi ya bahwa kita harus siap nih gitu ya dalam kondisi ini, tidak tahu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi kondisi yang kita semakin banyak belajar gitu ya untuk orang tua, untuk anak didik, bahwa kita nih intinya harus melek teknologi gitu ya. Betul. Sama ibu dan bapak guru juga terus berupaya untuk terus belajar ya, terus mengupayakan bagaimana nih memberikan yang terbaik untuk orang tua dan anak didik di sekolah gitu tuh. Insya Allah untuk sosialisasi kita akan di-share di channel YouTube SMA IT Bina Insani. Mohon maaf ibu dan bapak untuk sekarang kita tidak bisa tatap muka gitu ya. Sebelumnya tahun-tahun sebelumnya untuk sosialisasi ibu dan bapak hadir gitu ya di sekolah. Insya Allah nanti akan ada perkenalan, perkenalannya juga online ya dengan ibu guru semuanya gitu untuk mengetahui siapa wali kelasnya gitu tuh. Oh iya, sebelumnya ibu dan bapak, saya Eli Nurlena, Kepala Sekolah SMA IT Bina Insani Boarding School, insya Allah diamanahi tahun ini untuk masih menjadi kepala sekolah gitu tuh. Mohon doanya semoga saya bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan bisa menjadi partner buat ibu dan bapak semuanya.
Ya, alhamdulillah nih langsung saja. Iya. Alhamdulillah Bapak Pengawas Pembina SMA ITB Bina Insani sudah hadir. Mungkin Ibu dan Bapak di rumah, orang tua siswa, sampai kapan sih ini seperti ini, gitu ya. Kemudian apa sih apa yang melandasi kenapa bisa daring, gitu tuh. Kemudian kenapa kita nih sekarang kita lagi zona apa nih Pak nih di Kabupaten Serang? Kalau ini sih masih zona hijau sebetulnya. Masih, Cuma mungkin ada masih bagian zona tertentu. hijau. Iya. Oh, berarti Hanya mungkin, di Kabupaten Serang pun zonanya berbeda-beda iya, ya, Pak, ya? beda-beda. Ada yang mungkin merah tertentu begitu. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ya kayak lampu merah aja gitu, Bu. Ya benar, kayak lampu merah, kuning, Iya, hijau. iya, Ya, betul. ini mudah-mudahan ya doa kita sih semoga Amin. cepat pulih ya. Iya, Apa insya Allah, namanya? insya Allah. Kita bisa bertatap muka dengan sebenar-benarnya gitu. Insya Allah, amin. Ya, langsung saja kepada Bapak Suwondo MPD untuk memberikan informasi ya. Mudah-mudahan kita semakin informasi-informasi yang diberikan gitu ya, menambah pengetahuan buat kita, nah bahwa pemerintah nih seperti ini loh, gitu ya, terutama tentang instruksi-instruksi atau surat edaran yang diberikan oleh Menteri ataupun Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ya, itu saja. Baik. Pak, silakan. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah alladzi amara bistaqwa istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah atas kehendak Allah kita bisa bertatap muka karena memang selama ini kan kita bekerja di rumah, Bu ya. Jadi kita juga para pengawas sebetulnya sudah ingin segera turun gunung kalau dalam bahasa kita. Cuma memang kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tidak diperkenankan, ya kondisi-kondisi yang menyebabkan kita memang harus menahan diri di rumah. Karena memang sebelumnya kita sudah paham bahwa tidak hanya Indonesia sebetulnya Bu yang terkena kasus corona yang COVID-19 ini, karena memang hampir sebagian besar negara terkena. Cuma alhamdulillah yang namanya musibah apapun kita sebagai umat Islam harus kita terima dengan ikhlas ya Bu ya. Karena memang proses untuk menjadi manusia yang baik itu adalah proses ujian. Di antaranya adalah bagaimana kita mensikapi adanya wabah corona di Indonesia ini. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, memang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengambil sikap. Karena bagaimanapun juga proses pendidikan jangan sampai terganggu oleh kondisi begini. Di sisi lain, kalau seandainya Dinas Pendidikan tidak turun dalam arti memberikan instruksi terkait dengan kondisi ini, tentu ini juga disalahkan. Karena kalau sampai nanti siswa tatap muka langsung, karena akan mempercepat proses penyebaran virus corona itu. Nah, di antara dasar hukum yang kami gunakan atau Dinas Pendidikan termasuk Gubernur untuk melakukan proses pembelajaran daring, di antaranya adalah kaitannya dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020. Nah, di sana dijelaskan beberapa hal. Pertama, kaitannya dengan ujian nasional. Ujian nasional itu ditiadakan. Jadi periode milenial 2020 ini adalah periode luar biasa nih, generasi milenial lulus tanpa ujian. Tapi pada prinsipnya itu kan bukan lulus tanpa ujian, karena memang ada nilai-nilai yang sudah dirangkai sebelumnya prosesnya. Kalau ujian nasional itu kan hanya puncak dari berbagai ujian Bu ya. Jadi sebetulnya ketika anak-anak sudah disiapkan atau tidak, itu guru-guru di sekolah sudah punya nilai gitu. Jadi begitu ketika dikatakan bahwa proses itu sudah dihargai, betul, sangat dihargai, sangat dihargai Bu, karena pendidikan kan tidak ansih hanya tertulis tangan gitu ya, tapi kita dari mulai awal sampai akhir, karena manusia itu kan dididik proses begitu ada perubahannya gitu. Jadi dengan surat edaran itulah maka yang ditujukan pada gubernur dan seluruh bupati wali kota se-Indonesia. Nah, maka pemerintah gubernur dari Pemprov Banten ini mengambil sikap, mengeluarkan instruksi, mengeluarkan surat edaran gubernur yang terkait dengan mensikapi isi daripada surat edaran Menteri Pendidikan itu. Di antaranya adalah bahwa proses pembelajaran yang dilakukan itu dengan media daring, online dan sebagainya. Maka Menteri Pendidikan melakukan berbagai macam situs-situs yang bisa digunakan, termasuk yang lainnya ada Google dan sebagainya, sehingga siswa bisa
melakukan kreativitas untuk memproses pembelajaran itu. Nah, persoalannya kan tidak semua siswa bisa melakukan itu. Tidak semua daerah bisa terkena jaringan gitu. Tidak semua bisa siswa mungkin memiliki dana untuk ya ala kadarnya mungkin membeli kuota dan sebagainya. Nah, sehingga ketika pada permulaan daring itu diberlakukan, ya kita sebagai pengawas sangat banyak menerima berbagai macam keluhan dan masukan. Tapi itu kan proses perbaikan. Dari mulai tidak ada jaringan sehingga naik gunung. Kemudian dari mulai bagaimana siswa itu berkreatif menerima informasi melalui daring itu, Bu. Jadi yang jelas sebetulnya melalui pembelajaran online ini di sisi lain kita memang tadi kata Ibu ya tidak boleh gaptek, harus lebih kreatif. Di sisi lain memang guru juga sebaliknya seperti itu, harus kreatif karena memang banyak persoalan yang kita akui dengan jujur memang banyak persoalan pada sebelumnya ini ketika daring diberlakukan, dari mulai kejenuhan siswa, dari mulai tugas yang numpuk ya, ada yang mengatakan sehari itu bisa beberapa tugas kan begitu ya. Sisi lain siswa yang harusnya menggunakan haknya bermain tidak bisa dan sebagainya, tapi ya iya, tapi memang itu kondisinya begitu, Bu. Jadi sesuatu yang baru kan memang harus diawali dengan begitu. Tidak ada sesuatu yang baru itu diterima dengan begitu mudah dan enak proses. Tapi kan proses itu pembiasaan. Nantinya lama kelamaan mereka terbiasa dan kita berharap proses pembelajaran ini juga nanti akan ada berkesinambungan yang lebih baik lagi. Nah, mensikapi dari surat edaran Menteri Pendidikan itu, kemudian Gubernur melahirkan berbagai instruksi. Di antaranya adalah bahwa proses pembelajaran di Provinsi Banten ini sampai terakhir itu diharapkan tanggal 31 Desember 2020 itu. Tetapi setiap 2 pekan sekali dievaluasi. Makanya setiap pekan sekali kami yang ASN mendapat informasi. Nanti proses pekerja di rumah sampai tanggal sekian, yang piket sekian, iya dibuat baru lagi setiap 2 pekan sekali. Evaluasi Bu, sampai pertama tidak hanya dari sisi proses pembelajaran, tapi dari sisi kondisi, apakah sudah bisa nih siswa itu belajar tatap muka dengan terbatas dan dibatasi dengan jaga jarak dan sebagainya itu. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, dan khususnya Bapak dan Ibu di rumah, ya kami dan pendidikan juga dari sekolah juga tetap berkewajiban memberikan hak-hak anak Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya bagi Bapak dan Ibu yang kemudian melihat anaknya di rumah belajar, tolong didukung, diberikan dorongan, motivasi bahwa proses pembelajaran itu memang selalu terjadi dalam beberapa kegiatan. Proses pembelajaran daring ini ada di antaranya Bapak dan Ibu. Dan kita berharap memang semuanya Bu ya. Tadi juga kami juga berusaha sama Keramat juga memang berharap sebetulnya musibah ini dalam arti proses belajar di rumah ini segera ada titik akhirnya. Karena pendidikan kan tidak hanya tergantung kepada teknologi. Kalau dalam bahasa Rasulullah itu harus ada sentuhan. Sentuhan, tatapan, kemudian proses pembelajaran itu memang harus ada pertemuan langsung, itu ideal. Jadi kalau terkait dengan keberhasilan itu kan tidak hanya diukur bagaimana seseorang itu memiliki ilmu yang mumpuni, tapi yang baik adalah bagaimana ilmu itu dia praktekkan menjadi akhlak yang baik. Nah itu, karena kalau misalnya belajar hanya menitik beratkan kepada kemampuan teknologi, kalau orang sudah pintar IT kemudian dia hebat, pintar IT dan begini sebagainya, saya pikir itu pun terlalu dangkal memahami arti pendidikan. Nah, SMA betul, SMA ITB saya kan salah satu karakter yang dibangunkan dari sisi akhlak ya Bu ya, dari sisi proses pembangunan bagaimana mewujudkan pendidikan yang sangat manfaat bagi anak dunia akhirat dan sekadar dunia gitu Bu. Oleh karena itu walaupun pemerintah juga nanti ke depannya insya Allah walaupun ketika kita sudah proses belajar tatap muka ada, daring juga tetap daring karena memang kita akui banyak hikmahnya Bu. Mungkin dulu guru tidak pernah berpikir belajar melalui media daring online ya, baru-baru terpikir teknologi juga bingung menggunakan.
Nah kan begitu. Tapi dengan adanya masalah ini kan akhirnya kita belajar, semua belajar. Dan ini kan hanya sarana, Bu. Sarana, bukan tujuan bahwa anak-anak kita harus pandai IT. Hanya sarana saja. Dengan sarana itulah kita jadikan pendidikan ini memberikan manfaat bagi anak dunia dan akhirat. Gitu. Jadi dari sisi kemampuan IT-nya hebat, dari sisi alatnya juga bagus. Itu sebetulnya yang kita harapkan. Jadi kalau dikatakan misalnya nanti ke depan kita hanya daring saja, nggak ada pertemuan, itu ya tentu itu sangat sempit memandang persoalan gitu, Bu ya. Saya pribadi berharap tetap yang namanya belajar tatap muka di kelas ataupun di tempat-tempat pertemuan, interaksi langsung antara seorang guru dengan siswanya itu tetap harus terjadi. Karena kan dalam proses pendidikan itu seperti begitu. Nah itu, Bu. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, percayalah bahwa semua unsur pendidikan khususnya di Provinsi Banten ini tetap menjadikan putra putri Bapak Ibu ini adalah target kami, target semuanya untuk menjadi anak-anak yang baik dan soleh-soleha. Nah kami juga berharap ya Bu ya, mudah-mudahan kedepannya tidak hanya dari sisi peningkatan kualitas mutu anaknya saja, tapi juga dari sisi kualitas gurunya. Nah maka nanti juga kan kami juga berharap nanti dari sisi kepala sekolah bahkan supervisi pendidikan, Bu ya, supervisi akademik kepada guru-gurunya, sehingga ada keseimbangan. Kalau dalam bahasa kita tidak hanya siswanya yang kita ajar supaya A, gurunya juga harus A. Nah, jadi ada keseimbangan itu, Bu. Nah inilah yang sebetulnya kita harapkan bersama, sehingga kita sangat berharap bahwa kondisi apapun yang terjadi pada saat ini tidak menghalangi niat kita untuk mendidik. Ya kami salutlah kepada Ibu, kepada teman-teman yang lainnya, Bu ya. Walaupun proses ini sedang kita jalani, tapi kita tidak patah semangat. Apapun terjadi, karena itu amanah. Amanah beban pada kita untuk melakukan proses seperti kami dari pengajar juga melakukan amanah untuk melakukan proses pembinaan. Ya kan lebih kepada share, saling memberikan masukan ya, Bu ya. Karena pada prinsipnya kita juga tidak menjustis, tidak menyalahkan, tidak, kita tetap memberikan proses saling diskusi, masukan-masukan, karena pada dasarnya Dinas Pendidikan Provinsi Bandung berkewajiban, kalau dalam istilah keluarga ini Dinas Pendidikan Provinsi Bandung ini punya anak banyak, punya anak, yaitu sekolah-sekolah SMA, SMK, dan SKH. Nah proses itu harus dilakukan tanpa berat sebelah, harus adil. Jangan sampai yang berperhatikan hanya sekolah kota, sementara sekolah yang di gunung, maaf ini, yang masuk ke sana harus lewat 10 gunung, 5 jembatan. Tidak diperhatikan. Ya justru sekolah-sekolah yang terpencil biasanya motivasinya sangat kuat, Bu, dibandingkan dalam sisi ini ya, dibandingkan, jadi motivasi pelajar mereka itu sangat kuat. Nah ini juga harus jadi perhatian. Nah tugas kami dari pengasih juga kan melakukan proses seperti itu, memberikan motivasi, dorongan. Jangan sampai sekolah-sekolah yang memang secara lokasi sudah tidak bisa terdengar, kemudian jumlah siswa juga mungkin tidak maksimal, tapi dari kami tidak memberikan perhatian. Nah, kan, paling tidak kewajiban moral bagi kami adalah bagaimana memberikan motivasi bahwa perjuangan mereka dalam konteks pembinaan anak didik itu tidak boleh berhenti. Siapapun orangnya, kondisi apapun, berapapun jumlah siswanya, selama Allah masih memberikan kekuatan kesehatan, jalankan. Perkara nanti hasilnya seperti apa, kita tawakal kepada Allah. Nah itu, Bu ya. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu sekali lagi ini yang perlu dipahami bersama. Jadi memang proses pembelajaran daring ya atau lewat media online ini memang sudah ada aturan-aturan yang harus kita taati bersama. Nah, adapun kalau misalnya sekolah ingin tatap muka, ya itu dengan batas tertentu, ya kemudian juga dengan menjaga jarak, protokol kesehatan juga dilakukan, ya mudah-mudahan tidak menyalahi aturan ya, Bu ya, karena kan memang seperti tadi ada mungkin hal-hal yang harus datang, ya misalnya mereka para lulusan ini pernah meminjam buku pustakaan, kan mereka harus datang, tidak mungkin di lewat itu dipaketkan, atau sebaliknya mungkin siswa kelas 10 mungkin akan mendapatkan buku-buku yang harus mereka dapatkan, kan juga harus datang, nggak mungkin harus dipaketkan dan sebagainya. Tetap
tetap hak-hak anak-anak ini dengan batasan-batasan koridor yang telah ditentukan kita melakukan itu Bu. Jadi intinya mudah-mudahan diperbolehkan ya dengan batas-batas tertentu Bu ya, batas tertentu dalam artinya sekolah benar menjaga jarak, hindarkan kerumunan-kerumunan. Ya, jadi hindarkan, makanya misalnya dibatasi misalnya sekolah hanya mendatangkan siswa sekian puluh orang kan gitu dengan batas-batas tertentu dan sebagainya. Karena tadi itu Bu ada hal-hal yang mungkin harus media daring, ada mungkin yang tidak bisa. Nah, ini juga mudah-mudahan praktikum mungkin ya, seperti Pak, praktikum kan tidak mungkin harus media daring. Mungkin teorinya bisa kan, tapi tetap memang kalau terkait dengan kondisi-kondisi ada, kita tetap berpegang kepada aturan yang ada. Kalau seandainya ada sesuatu yang mungkin ingin dikoordinasikan, berkoordinasi dengan pengawas, dengan dinas pendidikan, dengan yang lainnya, ini salah atau tidak gitu Bu. Jadi supaya kita ini bahasanya aman secara syar'i, aman secara aturan, aman secara hukum. Jadi tidak disalahkan, jangan sampai kadang-kadang kan tujuan baik, kalau caranya salah gitu Bu. Kadang-kadang itu tujuan baik nih, bagus sebetulnya kita ingin menyampaikan sosialisasi langsung, baik tujuannya supaya orang tua tahu, cuma karena memang itu menyalahi aturan ya tidak baik. Nah seperti begini kan kita menyampaikan Bu. Jadi yang namanya aturan kan bisa seperti begini kan, yang penting tersampaikan hak-hak siswa dan orang tua sampai, kemudian kewajiban kita menyampaikan informasi juga sampai. Nah adapun hal-hal teknis yang terkait dengan persoalan-persoalan harus tatap muka dan sebagainya bisa diatur. Yang penting protokol kesehatan itu dijaga dengan baik. Nah itu Bu, itu Bapak dan Ibu ya yang bisa kami sampaikan ya. Kebetulan untuk tahun ini saya mendapatkan amanah menjadi pengawas pembina di SMA IT Bina Insani ini begitu. Karena biasanya kan kemarin saya di sekolah-sekolah lain Bu, di SMA Negeri Ciomas, di SMA Negeri Padarincang, kemudian di daerah Cikande. Nah sekarang ke arah sini Bu, daerah Bojonegara, Pulau Ampel dan sekitarnya. Itu ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Bu ya. Amin. Bapak dan Ibu juga mudah-mudahan kesehatan, tetap optimis, percayalah bahwa semua musibah itu akan bisa kita lalui. Yang penting kita ikhlas, kita kerja juga tuntas, kita melaksanakan semuanya sehingga persoalan-persoalan apapun bisa kita hadapi bersama. Itu saja. Ibu terima kasih, mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu, yang penting pertama Bapak dan Ibu tetap komitmen mendampingi anak dengan menjaga protokol kesehatan. Yang kedua, Bapak dan Ibu memberikan motivasi kepada anak untuk tetap belajar. Yang terakhir, Bapak dan Ibu memantau anak. Jangan karena belajar di rumah atau BDR, belajar di rumah, anak-anak dibiarkan. Ada masanya anak bermain, ada masanya belajar. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu sebagai orang tua untuk terus mengawasi, memperhatikan, dan menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa pencerahan nih Pak buat ya mudah-mudahan buat ibu dan bapak semua di rumah dan menjadi alhamdulillah sudah terjawab. Sebenarnya tadi mau saya tanyakan tuh bagaimana kalau anak memang rencananya kami memberikan jadwal ya untuk anak ya 1 pekan sekali gitu untuk ke sekolah ya untuk ke sekolah dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bidang kurikulum ya, evaluasi kemudian intinya tatap muka ya, agak berbeda ketika video call atau agak berbeda ya Pak ya. Alhamdulillah tadi sudah terjawab. Ini memang menjadi salah satu pembelajaran untuk di SMA IT Bina Insani untuk BDR ya, untuk BDR sekarang tetap ada untuk luringnya tatap mukanya. Betul. Ya, Ibu dan Bapak semua, untuk selanjutnya mungkin nanti ini bagian dari info juga dari sekolah untuk pengawas gitu ya. Saya akan sampaikan bagaimana pengelolaan sekolah ya, kemudian alternatif pembelajaran dan pengelolaan orang tua SMA IT Bina Insani Boarding School. Ya, ini untuk pengelolaan sekolahnya. Alhamdulillah untuk jam kerja selama pandemi ini untuk guru
dan pegawai mulai hari Senin sampai Jumat jam 7.15 sampai 14. Kemudian untuk hari Sabtunya jam 8 sampai jam 11. Mungkin ibu dan bapak yang berkenan ke sekolah, insya Allah ada semua gitu ya untuk ibu dan bapak guru tetap hadir di sekolah ya. Kemudian seluruh guru melakukan pembelajaran dari sekolah ya, melakukan pelayanan bagi yang mendapatkan kesulitan di sekolah. Jadi bisa jadi ada siswa, Bu sepertinya saya harus ke sekolah gitu tuh. Saya butuh ketemu dengan ibu, jadi silahkan dengan menggunakan protokol kesehatan tentunya. Gitu. Ya, kemudian rapat tetap dilakukan. Untuk guru pun rapatnya bisa daring ya ataupun tatap muka. Jadi bisa virtual ataupun tatap muka untuk guru. Nah, untuk alternatif proses belajar mengajar di SMIT Bina Insani Boarding School, kita ada belajar di rumah dan ada belajar tatap muka tadi yang seperti disampaikan. Bagaimana guru menyiapkan yang pertama untuk gurunya ya, untuk belajar mengajar ini guru menyiapkan apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran daring ya. Bagaimana mengkombinasikan gitu ya, mengkombinasikan pembelajaran yang diberikan kepada siswa gitu ya, dari misalkan hari ini Zoom, besoknya hanya WhatsApp, besoknya pemberian tugas, seperti itu. Jadi variasi yang diberikan, diskusi pun bisa dilakukan gitu, tetap bisa dilakukan. Nah, otomatis insya Allah nanti saat awal setelah MPLS ini akan ada kesepakatan belajar bersama siswa gitu, dari guru dan siswa. Ini otomatis kurikulum pun kita akan kolaborasikan gitu ya, kolaborasikan bagaimana guru nanti akan memvariasikan tugas-tugasnya ya. Bukan hanya tugas tes saja tapi bisa non tes. Nah, sekarang sudah variasi, anak-anak bisa kuis ya, bisa kuis gitu tuh. Tetap kalau misalkan mungkin kalau di sekolah dengan angkat tangan langsung, nah nanti kalau misalkan kuis di sana nanti poin yang terlihat gitu. Iya, betul. Ya. Kemudian tetap kita kolaborasi tadi sekolah dan rumah dan asrama tentunya kalau misalkan di boarding school dalam pemanfaatan lingkungan sebagai sarana belajar. Nah, pembelajaran Al-Quran fokus pada tahsin dan tahfiz. Ini sesuai dan jadwal. Nah, ini kemungkinan yang akan tatap muka juga gitu. Karena evaluasi tahun kemarin agak kesulitan nih untuk evaluasi tahfiz gitu. Nah, mudah-mudahan tadi diberi kesempatan untuk hadir. Nah, otomatis anak-anak untuk tahsin dan tahfiz mendapatkan jadwal nih 1 pekan sekali untuk di sekolah. Ya, kemudian guru membangun komunikasi yang positif dengan orang tua. Jadi tetap kami memberikan pelayanan untuk orang tua. Silakan untuk komunikasi dengan wali kelas karena ada grup WhatsApp-nya gitu ya untuk dengan wali kelas. Nah, dan wali kelas insya Allah akan melakukan virtual juga dengan orang tua 1 bulan sekali sebagai menyampaikan perkembangan siswa selama 1 bulan gitu. Ya, untuk siswanya ya, ini bagaimana untuk siswanya? Siswa belajar setiap hari dari Senin sampai Jumat ya, sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian saat daring siswa tetap memakai seragam ya, tetap memakai seragam di rumah, mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan jika tidak bisa mengikuti jadwal, mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal, memberikan alasan tertentu atau memberikan informasi kepada guru mata pelajaran ya, dan bisa menggantikannya. Misalkan Bu, saya menjaga orang tua yang sedang sakit, mungkin nanti malam, itu kita beri kesempatan ya. Kemudian melakukan kegiatan pembiasaan di rumah. Kalau kita namanya mutabah yaumi ya, itu tetap dilakukan menggunakan Google Form ya, karena memang sebelum pembelajaran juga setiap pagi guru akan menyapa jam 7:30 karena pembelajaran mulai jam 8, jam 7.30 guru akan menyapa kesiapan siswa ya, sudah menggunakan seragam, sudah sarapan, sudah sholat duha. Nah, itu menjadi prasyarat gitu. Jadi guru jam 7.15 sudah siap di sekolah, setengah 8 sampai jam 8 itu absensi untuk persiapan. Dan untuk orang tua, kami berharap ibu dan bapak bisa mendampingi dan menyiapkan fasilitas pembelajaran. Ya, mudah-mudahan ibu dan bapak tetap diberikan rezeki untuk kuota, untuk memberikan kuota. Nah, sesuai dengan survei hampir 50-50 ya untuk yang menggunakan prabayar dengan yang
menggunakan data. Iya. Mengingatkan atau ikut bersama anak dalam melakukan pembiasaan. Tetap mengingatkan ya Ibu dan Bapak untuk pembiasaan anak-anak untuk sholat, tilawah. Kemudian ada agenda puasa tetap walaupun di rumah tetap ada agenda puasa sunnah. Kemudian Ibu dan Bapak bisa membangun komunikasi yang positif dengan guru atau wali kelas. Jika ada kendala yang ditemui dalam proses belajar di rumah. Kemudian melakukan pertemuan virtual dengan wali kelas, insya Allah akan dijadwalkan untuk sebulan sekali. Ini bagaimana kita mendiskusikan tentang perkembangan anak didik kita. Ya, kemudian untuk pembelajaran tatap muka, ini waktu belajarnya jika nanti sudah mulai tatap muka, tadi yang pertama masih belajar di rumah. Untuk tatap muka dimulai 7.15 sampai pukul 11.15. Itu sesuai dengan jadwal. Siswa membawa bekal makan sendiri. Siswa dan guru masuk ke sekolah menjalani protokol COVID ya oleh petugas nanti. Budaya salam dan salaman dilakukan dengan protokol COVID. Nah, guru mengatur tempat duduk siswa dan selalu mengingatkan siswa untuk menjaga jarak. Tempat duduk siswa dibuat berjarak mengikuti protokol COVID. Setelah pembelajaran selesai, anak langsung pulang. Ya, ini budaya salam dan salaman untuk sesuai protokol. Tetap ada tapi sesuai protokol. Dipastikan anak langsung pulang bersama orang tua atau karena SMA ini sudah sendiri gitu ya. Otomatis langsung pulang ke rumah ya dengan menerapkan protokol COVID. Untuk proses belajar di boarding ya, karena insya Allah kita akan menyiapkan juga untuk proses belajar di boarding. Jadi sebelum di boarding kita harus ada persiapan dulu di rumah. Nah, yang pertama pastikan fisik dalam kondisi sehat untuk anak di rumah. Membawa peralatan makan minum sendiri diberi nama, dan untuk sendok itu harus lebih dari 1. Membawa vitamin ya. Madu gitu, ya. Untuk tubuh selama 1 bulan membawa masker lebih dari 1 yang bisa dicuci dan hand sanitizer. Membawa sajadah yang ringan untuk yang mudah dicuci gitu ya. Otomatis sajadahnya harus sering dicuci. Gitu. Memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi atau khusus ketika diantar. Mengantar tidak boleh masuk asrama, dan siswa di rumah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari sebelum tanggal kedatangan ke asrama. Ya, itu nanti akan kita sampaikan, kita akan melakukan persetujuan juga Pak. Itu orang tua setuju atau tidak ketika anak harus hadir di asrama. Jadi harus pernyataan orang tua. Nah, sampai di asrama siswa tadi ya salaman sesuai dengan protokol, menjaga jarak, selalu menggunakan masker, mengkonsumsi vitamin, tidak makan dan minum satu wadah. Nah, mungkin kebersamaan di pesantren biasanya bancakan bersama gitu. Untuk sekarang sendiri-sendiri. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi itu dan kasur masing-masing. Tidak keluar dari lingkungan pondok kecuali kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh. Nah, kemudian wali santri atau keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir. Apabila terpaksa harus menjenguk agar menerapkan protokol COVID dengan sepengetahuan wali asrama. Santri yang sakit segera diisolasi, dirawat khusus. Kalau misalnya memungkinkan, biasanya kita akan telepon orang tua. Misalnya kita harus ke dokter, harus ke puskesmas terdekat, kita akan komunikasikan terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir untuk bagaimana pengelolaan orang tua, yang pertama kami sudah menerapkan ya bagaimana pertemuan awal ini secara online maupun offline. Nah, yang sekarang kita adakan online untuk menyampaikan secara lengkap tentang informasi pendidikan pada masa COVID-19 ini ya. Sekolah menyediakan pedoman belajar di rumah ya. Insya Allah nanti akan di-share ke orang tua, ke semuanya bagaimana panduan sekolah selama belajar di rumah ya. Guru membangun komunikasi yang positif dengan orang tua termasuk saat terjadi kendala di lapangan tadi. Wali kelas melakukan pertemuan, orang tua mendapatkan laporan berkala ya tentang hasil belajar. Nah, yang mungkin kalau di SMA sudah untuk setiap progress report tengah semester itu kita online gitu. Jadi sudah biasa gitu untuk yang online.
Nah, orang tua mendapatkan pendidikan secara online dari SMA ITB Bina Insani. Nah, mungkin yang mohon izinnya gitu dari orang tua ketika memang anak kita harapkan bisa hadir di sekolah, dan tidak menutup kemungkinan juga insya Allah kami akan izin ketika kami ingin hadir ke rumah ibu dan bapak semua dari Dewan Guru, ingin silaturahim gitu. Itu sih yang menjadi informasi ya dari sekolah buat orang tua, ibu dan bapak semua. Mudah-mudahan dengan informasi yang dari bapak sampaikan, kemudian dari sekolah sampaikan, ini menjadi bekal ya untuk orang tua, untuk siswa dan sekolah ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ketika pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Ya, Ibu ada tambahan mungkin sedikit ya, sedikit. Mangga, Bapak. Ini terkait dengan tugas Bu ya. Ini ketika awal-awal daring itu diberlakukan, itu keluhan anak itu hampir sama kaitannya dengan tugas yang hampir saat itu numpuk. Nah, nanti sekarang alangkah indahnya nanti sebelum di sekolah ini memberikan tugas, diatur tugas itu. Jadi ada tugas yang memang anak itu bergairah, ada tugas yang memang anak itu diperkirakan bisa mengerjakan diskusi dan sebagainya, sehingga dia tidak merasa jenuh. Jadi tidak ansih dulu kumpulkan tugas, tulis lagi dan sebagainya. Saya pikir, saya percaya dengan ibu bersama timnya ya, bahwa tugas itu sebelum disampaikan kepada anak disusun demikian rupa, dan tidak hanya anak sekadar ansih mengerjakan, tapi dia mendapatkan sesuatu dari tugas yang diberikan, dan jangan sampai menimbulkan kejenuhan juga. Nah itu yang kalau saya perhatikan masukan-masukan dari siswa ya, yang belajar di rumah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ketika ibu mulai akan menerapkan proses tatap muka ini, tidak salahnya ibu juga menyampaikan informasi ini misalnya kepada KCD untuk pemberitahuan, minta izin dan sebagainya gitu Bu ya, dalam artian supaya proses ini diketahui. Karena memang dengan latar belakang Bu ya, latar belakang dengan jumlah terpadu dan sebagainya. Karena memang kalau kami lihat di instruksi gubernur ini, di sini ada Bu ya. Ini kalau dijelaskan di sini kan ada, bentar Bu ya. Nah, di sini kan ada untuk pertama Bu ya, untuk MPLS. Kalau di sini kan tadabur Bu ya. Kalau di negeri ini kan ya tadabur. Ini di sini ada dilarang mengumpulkan siswa pada kegiatan masa pengelingkungan sekolah untuk siswa kelas 10, 11, 12. Ini kan kalau dibaca dari aturan ini kan masal Bu ya, masal. Tapi di selain yang seperti saya ungkapkan tadi pada Ibu, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online gitu. Itu bisa dilakukan dengan tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan. Karena dengan kondisi-kondisi begini kita juga mensiasati. Jangan sampai anak juga merasa kesulitan, orang tua kesulitan ketika akan ke sekolah karena pelarangan itu kaku gitu Bu. Pokoknya sekali nggak bisa kan gitu kan, kita kan tidak bisa begitu ya. Tetap ada hal yang cukup kita bijaksana seperti tadi Ibu kan, seperti program tahsin dan tahfidz itu Bu. Kan kalau mendengar rekaman itu nggak bisa. Walaupun kelihatannya benar, tapi kan tetap monyong mulu gitu kan. Mengucapkan kalimat banyak kan harus terlihat itu, dan itu harus ada tatap muka. Yang namanya tahsin dan tahfidz itu kan tidak hanya menerima silakan rekam suara Anda kemudian nanti saya dengarkan, oh benar sesuai dengan maksud hurufnya, kan tidak bisa begitu. Tetap harus tatap muka untuk jelasnya ucapan anak itu benar atau tidak. Nah itu Bu ya. Jadi sekali lagi ketika akan melakukan, tidak ada salahnya Bu juga menyampaikan surat pemberitahuan pada KCD dan sebagainya. Dan nanti bagaimana sikap mereka, kemudian nanti tapi alangkah bagus juga nanti Bu datang untuk menjelaskan lebih detail seperti apa itu. Saya pikir instansi yang terkait juga akan memahami itu Bu ya, akan memahami itu, karena memang ada juga yang mengatakan untuk daerah tertentu yang hijau boleh dengan tatap muka, tetapi harus menjaga protokol kesehatan. Itu saya sehingga sempat melihat aturan-aturan itu. Saya pikir pemerintah juga tidak kaku menerapkan sekali tidak boleh kan gitu, tidak, karena kan ini pendidikan ini kan kaitannya dengan manusia, sehingga tidak boleh kita melakukan seperti kita kepada robot dan sebagainya. Itu aja tambahan saja Bu ya. Sekali lagi tugas harus melihat kondisi anak. Jadi kalau memang hari ini ada memberikan tugas berupa tertulis, udah satu guru aja deh. Yang lainnya seperti apa, apakah observasi lingkungan dan sebagainya gitu. Dan pada saat memberikan laporan juga kalau bisa jangan serempak, berikan mereka waktu. Misalnya
Bu Guru A misalnya hari ini, Bu Guru B hari ini. Jadi supaya anak juga ada waktu, jangan sampai 5 guru sekaligus hari itu ngumpulkan gitu. Nah, mudah-mudahan itu saya pikir tim ibu itu bisa lah mengkondisikan itu Bu ya, supaya anak juga tidak mengalami siksaan batin. Nah, memang Ya, ada Bu. satu strategi kita, Iya. yaitu adalah integrasi mata pelajaran. Iya. Nah, integrasi mata pelajaran itu contoh ketika di TIK, nah misalkan ada pelajaran untuk sharing. Iya. Di bahasa Indonesia ada tentang menulis prosedur. Prosedur, Nah, iya. di bahasa Inggrisnya atau misalkan di biologi, Biologi. nah ada praktek nanti Praktek. menuliskan prosedur. Nah, Iya. jadi itu satu tugas tuh. Iya. Nah, gitu. Betul. Jadi kontennya itu adalah tentang biologi. Dan untuk struktur kebahasaannya itu dari bahasa Dari Indonesia. Indonesia. Nanti untuk share-nya itu adalah dari pelajaran TIK. Nah, itu ini insya Allah integritas, ya. Bagus. sudah didiskusikan saat Iya. kemarin rapat kerja guru gitu. Jadi sudah mulai kita siapkan Iya. seperti itu. Jadi ada yang Iya. ya itu tadi kolaborasi juga. Iya. Dari kemarin diskusi nih yang guru biologi dengan guru bahasa Indonesia, ada lagi guru fisika dengan Iya. seperti Kan, itu. Jadi ya. ini memudahkan dalam satu hari itu Iya. Sekian terintegrasi pelajaran, untuk tapi pelajaran. anak tidak sadar dia Iya. mengerjakan 5 pelajaran, tapi Iya. terusnya hanya satu. gitu. Ya, nah, itu bagus betul. Alhamdulillah, insya Allah untuk Iya. tahun ini, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga buat anak-anak Amin, untuk amin, insya Allah. menyelesaikan tugasnya, Iya. gitu ya. Nah, insya Allah tidak membebani gitu. Nah, dan untuk pertemuan insya Allah akan kami sampaikan ke Iya. KCD. Iya. Nah, kita akan perhatikan dulu jumlah siswa juga yang Iya, hadir ke sini. betul. Mudah-mudahan sih karena memang belum banyak gitu Iya, ya, jadi iya, tidak masih apa-apa, Bu. bisa Iya. gitu tuh untuk pertemuan di Iya. sekolah. Betul. Ada lagi Pak pesan untuk orang tua nih terakhir, ya, orang tua, terakhir, siswa dan iya, guru deh. oke, Orang baik. tua, siswa dan guru. Baik, Bapak Ibu ya, orang tua siswa dan guru, mungkin pertama sekali lagi hadapi setiap musibah yang sedang terjadi dengan penuh keikhlasan, itu pertama. Yang kedua, jadikan musibah ini sebagai sarana kita untuk lebih giat beribadah, giat bekerja, giat beramal soleh dan sebagainya. Yang terakhir, mari antara sekolah, kemudian orang tua, guru, siswa, dan semua elemen yang ada di masyarakat ini bersatu padu untuk menunjukkan cita-cita pendidikan yang bermutu, khususnya di Provinsi Banten ini. Itu saja Bu, terima kasih. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, luar biasa, jazakumullah khairan katsir. Bapak sudah hadir di sini. Ini menjadi penyemangat nih buat Amin, kita semua insyaallah, Dewan Guru, Ibu dan Bapak di rumah gitu ya. Selamat menyaksikan ya, ini bagian dari sosialisasi pembelajaran di SMIT Bina Insani tahun pelajaran 2020-2021. Iya. 2020-2021. Selamat bergabung untuk orang tua siswa yang baru. Mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin ini saja ya Pak ya, Ya, untuk terima kasih, hari Bu. ini. Iya. Jangan bosan Pak, nanti Insya kalau Allah, misalkan insya Allah. kita hadirkan Iya, kembali siap, gitu, siap, kita insya Allah, hadirkan insya Allah, kembali. Bu, insya Allah. Ya, mohon maaf Iya. lahir batin Ibu dan Iya. Bapak semua. Kita tutup untuk kegiatan sosialisasi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.